Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, mudah-mudahan berkah selalu, hidup kita bahagia selalu, hasil maksud bil barakah untuk kita, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya pakai BPJS. Bukan pakai ya, pengalaman saya punya BPJS. BPJS ini yang pertama saya ucapkan terima kasih. Akan ada banyak manfaatnya, banyak sekali BPJS untuk warga, untuk masyarakat di Indonesia. Pasti, alhamdulillah saya lihat banyak sekali orang yang mohon maaf masih ya menengah ke bawah, ketika mereka sakit sudah tidak takut untuk ke rumah sakit, sudah tidak takut. Mereka yang sakit, mereka dengan hati tenang mereka datang ke rumah sakit, nggak seperti dulu. Zaman dulu orang mau ke rumah sakit ditunda-tunda karena bingung biayanya dari mana, apalagi kalau sampai operasi bagaimana, naudzubillah min dzalik. Tapi sekarang banyak yang cuci darah setiap minggu atau 2 minggu sekali, periksa kesehatan. Jadi BPJS ini sangat membantu. Yang pertama itu saya ucapkan terima kasih. Kalau untuk BPJS ketenagakerjaan, saya sudah mengalami hasil. Saya bekerja sudah waktu itu saya bekerja di satu perusahaan kurang lebih 8 tahun, dan setelah saya off dari perusahaan itu, dari kapal, kemudian saya pindah ke instansi lain. Alhamdulillah bisa dicairkan dan saya melihat manfaatnya begitu besar, karena secara tidak langsung kita seakan-akan kita dipaksa untuk nabung. Nah, warga Indonesia ini kadang kalau nggak dipaksa ini kadang kayak aras-arasen ya. Udah nabung sekian dipakai, nabung sekian dipakai. Nah, tapi dengan adanya BPJS ketenagakerjaan, saya udah merasakan nikmatnya pakai BPJS ketenagakerjaan. Tapi kalau untuk BPJS kesehatan, nah yang saya soroti yang BPJS kesehatan ya. Jadi gini, saya punya pengalaman di BPJS kesehatan. Tadi saya udah mengucapkan terima kasih pemerintah udah membuatkan wadah BPJS. Tetapi ada beberapa saran saya mohon maaf, saya tidak menjelekkan, tapi adanya seperti itu, adanya seperti ini. Jadi pengalaman saya menggunakan BPJS, bisa nggak, saran saya, bisa nggak BPJS ini dibuat setara dengan umum. Artinya kalau misalnya contoh rawat inap lah yang paling kelihatan, rawat inap BPJS kelas 3 setara dengan umum kelas 3, BPJS kelas 2 setara umum dengan BPJS kelas 2. Begitupun yang kelas 1, BPJS kelas 1 setara dengan umum kelas 1. Bisa nggak BPJS melakukan hal tersebut? Karena mohon maaf, saya merasakan sendiri. Pengalaman saya tahun 2016 kurang lebih ya. Ada rumah sakit di daerah Semarang. Waktu itu saya tanya, Pak mau pakai apa? Karena waktu itu saya udah pingsan ya. Saya udah lemes banget. Saya dibawa oleh teman-teman saya masuk ke rumah sakit, langsung ke UGD dan mau langsung diinfus. Waktu itu saya secara kurang sadar saya tanya, Pak mau pakai BPJS atau umum? Saya bilang, ada BPJS enggak? Ada, saya pakai BPJS. Nah, kartunya mana? Dicari di dompet, ternyata nggak ada. Akhirnya saya telepon rumah segala macam, ribet. Nah, waktu itu saya bilang, BPJS kelas berapa Pak? Kelas 1. Gitu ya, kelas 1. Nah, obat, alat infus nih, udah di samping saya. Alat infus sudah di samping saya. Ternyata begitu BPJS saya dicari sama teman-teman di dompet, sama teman-teman saya dicek, ternyata nggak ada. Akhirnya dari perawat, Pak BPJS tidak ada kartunya, BPJS tidak ada. Waktu itu masih belum online kayaknya waktu itu ya, belum bisa dicek pakai HP waktu itu. Itu ya udah Mbak, umum saja. Kelasnya sama. Waktu itu kelasnya sama.
si infus ini ya, infus ini diganti. Infus diganti. Padahal saya pikir itu setara. Ternyata alat infusnya diganti. Begitu ditusuk set, jawabannya apa? Ada perawat, kayaknya kalau nggak salah perawat praktek, dia tanya ke susternya, "Sus, kok alat infusnya diganti?" Jawabannya susternya itu bilang begini, "Iya, beda kasta." Saya di situ berpikir, ya Allah, saya kan masuk rumah sakit ya. Kalau dibilang beda kasta, berarti infus yang tadi seperti apa? Apakah mungkin harganya di bawahnya atau apa? Padahal pada saat itu saya minta yang setara gitu. Akhirnya waktu itu saya dari BPJS kelas 1 saya pindah ke umum kelas 1. Ternyata infusnya berbeda, maka saya bilang, dan kamarnya waktu itu isinya 2 orang, saya bilang, yang isinya 1 orang apa? Ada VVIP. Ya udah, saya masuk VVIP. Nah, akhirnya saya masuk VVIP. Nah, di situ ada beberapa kejanggalan. Yang pertama adalah infusnya diganti. Padahal pada saat itu sama-sama kelas 1 saya mintanya. Pada saat itu saya minta sama-sama kelas 1. Begitu. Setelah itu pengalaman saya ceritakan ke keluarga saya. Yang paling menolak hal ini adalah saudara saya, kakak saya. Kakak saya bilang, "Tidak, BPJS tidak ada perbedaan dengan umum. Kalau kamu BPJS kelas 3, maka umum kelas 3 setara, tidak ada perbedaan." Setelah itu, ya udah Mbak, saya bilang gitu ke kakak saya, daripada saya ribut, ya udah Mbak, itu pengalamanku, mudah-mudahan itu aku saja yang merasakan. Nah, setelah itu lewat 1 atau 2 tahun, kakak saya menggunakan BPJS waktu itu, entah waktu itu sakit kalau nggak salah ya. Ternyata mbak saya setelah keluar dari rumah sakit, mbak saya ngomong ke saya dan minta maaf. "Betul dek." "Kenapa mbak?" Ternyata betul, umum dengan BPJS itu berbeda meskipun setara. Berbeda sekali deh. "Oh gitu mbak?" "Iya." "Oke, berarti mbak merasakan nggih?" "Nggih." Habis itu jalan ke mama saya. Waktu itu saya bilang, "Pah, Ma, awalnya dulu kita BPJS satu keluar kan harus 1 kakak ya waktu itu awalnya. Kita BPJS kelas 3 saja awalnya gitu. Kelas 3 saja mah, Pak. Kita kelas 3 aja. Yang penting kita ikut pemerintah saja, nggak usah kita pakai." Gitu. Nah, akhirnya ya wis, ya udah nggak apa-apa sih gitu. Berhubung saya sekarang udah beda kakak, akhirnya saya naik ke kelas 1 karena dari kantor juga kelas 1 ya. Tapi bapak mama saya masih kelas 3 karena harapannya bapak mama wis nggak usah pakai BPJS lah, nggak usah sakit, anggap saja asuransi ini kita sodakoh ke orang lain yang membutuhkan, wis gitu saja. Akhirnya bapak mama sampai sekarang kelas 3. Pengalaman yang mama saya ingat adalah waktu itu mama sakit. Ketika berobat di dokter yang sama dengan BPJS, pertama beberapa kali mama merasa tidak ada perubahan. Kok aku kayak sembuhnya lama ya sih? Ya udah mah, pakai umum saja. Ya sudah, mama wis pengen sembuh pakai umum saja. Akhirnya mama minta pakai umum. Alhamdulillah dikasih obat dan alhamdulillah sembuh. Nah, berarti obatnya berbeda, padahal setara dong gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dibilang, "Oh, kalau dokter praktek nggak setara," oke, nggak apa-apa. Tapi harusnya rawat inap kan ada kelas ya. Kalau umum kan mungkin nggak ada kelas. Tapi kalau kalau periksa ya kan ke dokter umum, periksa ke dokter praktek mungkin nggak ada kelas. Tapi kalau ke rumah sakit
kita nginep rawat inap kan ada kelas toh, kelas 1, 2, 3. Nah setelah itu kemarin beberapa hari yang lalu, nih aku baru diinfus, beberapa hari yang lalu saya masuk ke rumah sakit di Pasuruan, Jawa Timur, karena informasinya saya asam lambung. Nah setelah itu saya bilang ke keluarga saya pakai ini aja, pakai BPJS aja. BPJS kita kan kelas 1 lumayan. Saya gitu, akhirnya ya udah. Ternyata keluarga saya bilang, istri saya bilang, loh Pak, ini kalau pakai BPJS obatnya beda, pakai umum saja ya. Jadi gitu kan, pakai umum saja ya, nggak apa-apa deh, kita keluar uang, yang penting cepet sehat. Lah saya bilang, loh kan sama-sama kelas 1 BPJS sama kelas 1 umum, kan sama-sama kelas 1. Iya Pak, ruangannya aja yang sama, tapi obatnya berbeda. Nah di situ saya tuh di hati tuh kayak ngerasa, ya sudahlah saya bayar aja. Cuman di hati tuh saya kecewa sekali dengan BPJS. Nah kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, Pak, Bu, mohon maaf nggih, dari pemerintah juga saya mohon maaf. Saya bayar BPJS itu bukan BPJS seakan-akan BPJS ini santunan. Bukan. Kita tetap bayar, kita tetap bulanan, kita bayar bulanan. Jadi BPJS itu bukan santunan. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang lihat video saya, BPJS kelas 1, 2, 3 itu bukan santunan, kita bayar. Mohon maaf, mungkin berbeda dengan, maaf sekali, dengan KIS mungkin yang dari desa yang gratis mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi saya garis bawahi deh, BPJS kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 pun banyak yang bayar. Dan ini bukan santunan loh. Saya tanya, apakah mungkin BPJS bisa menjelaskan apa memang BPJS ini santunan dari pemerintah? Jika BPJS ini santunan dari pemerintah, maka izinkan jika ada orang yang tidak pengen menerima santunan itu, agar santunan tersebut dibagikan ke orang yang lebih berhak dan lebih manfaat, dan biarkan orang tersebut ambil asuransi lain. Karena dulu saya juga ada squeeze life, maaf saya nggak sorry tapi nggak apa-apa, ada banyak asuransi kayak prudensial, squeeze life dan lain-lain. Di asuransi kesehatan memang ada grade-nya. Oh iya, batas maksimal yang bisa tercover sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Kalau memang seperti itu, ya tolong disampaikan saja, BPJS kelas 1 itu grade-nya sampai mana. Jadi kayak saya tuh gini, saya setiap bulan bayar kelas 1 ya, saya setiap bulan dengan keluarga ini bayar. Tapi ketika mau saya pakai, ada kata-kata kalau pakai BPJS obatnya berbeda. Padahal saya itu pengen sembuh, besok saya mau kerja. Akhirnya apa? Saya pakai umum juga. Gitu. Saya nggak apa-apa sebenarnya, tapi mohon maaf, kalau memang seperti itu, ya bisa nggak saya keluar dari BPJS misalnya, dan saya ambil asuransi lain? Karena pada saat itu saya ada beberapa asuransi, dan waktu itu saya tadinya nggak mau pakai BPJS waktu itu, tapi dari kantor diwajibkan BPJS. Akhirnya ya sudah, aku ikut BPJS. Karena saya berpikir kalau double asuransi itu eman, mubazir, akhirnya ya udah. Akhirnya asuransi lain saya stop. Ada memang masih kayak BNI Life masih, tetapi yang untuk kesehatan saya hanya ada BPJS. Jadi tolong dari BPJS bisa nggak
tolonglah samakan antara kelas 1 umum dengan kelas 1 BPJS. Jadi tolong buat BPJS ini sebagai asuransi, bukan santunan, Pak, Bu. Jadi jadikan BPJS ini, jadi seakan-akan gini, mohon maaf nggih, apa mungkin perasaan saya aja, perawat di rumah sakit kalau lihat kita pakai BPJS tuh seakan-akan halah BPJS, seakan-akan, mohon maaf ya, mungkin saya terlalu peka atau terlalu baperan atau apa, saya nggak tahu, saya mohon maaf, tapi seakan-akan mereka yang ke rumah sakit menggunakan BPJS itu dianggap bahwa mereka itu kayak mereka pakai BPJS gitu loh. Jadi tolong rubah pikirannya kalau BPJS itu merupakan santunan. Kita bayar, bahkan yang kelas 1 besar loh iurannya gitu. Memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan asuransi lain. Misal kayak ada Swiss Life itu bisa 300 sampai 500. Tapi seandainya memang ada BPJS misalnya, ada yang BPJS 1 plus dengan jaminan seperti asuransi lain yang harganya 300. Mungkin saya akan lebih milih yang 300 tapi jaminannya bagus daripada 100 tapi mau pakai aras-arasen. Gitu loh. Kita mau pakai tapi aras-arasen akhirnya. Jadi akhirnya kayak mubazir juga. Apalagi di keluarga saya ada 3 orang. Anggap misalnya BPJS sekarang berapa ya, 100 mungkin ya, 103 aja udah 300 per bulan. Ya alhamdulillah karena ada kantor juga, jadi ada sebagian dibantu kantor, di cover kantor, tapi kan kita tetap bayar juga, tetap dipotong juga gajinya, seperti itu. Jadi harapan saya ucapkan terima kasih sekali ya ke BPJS Kesehatan. Dengan adanya ke BPJS Kesehatan, orang-orang yang mohon maaf mungkin belum beruntung, yang kekurangan, mereka sudah sangat terbantu. Dan untuk masyarakat juga mohon diingat bahwa BPJS itu asuransi, bukan santunan. Harapan saya seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, terkadang BPJS juga pasti bingung ya. Ada yang ketika sudah sakit, mereka bayar BPJS, bikin BPJS, operasi segala macam gratis. Setelah operasi sudah sembuh, mereka nggak mau bayar bertahun-tahun. Nah, dari situ mungkin ya Bapak Ibu ya, mohon kita sama-sama saling sadar bareng, termasuk saya juga. Ini bukan mengingatkan kita semua. BPJS juga mengeluarkan biaya untuk panjenengan operasi juga banyak. Akhirnya ngambil dari iuran yang lain. Karena asuransi kan bisa dibilang asuransi itu sistemnya buka tutup ya. BPJS sistemnya buka tutup. Asuransi masuk untuk cover 1 orang. Asuransi masuk, kitab iuran untuk cover 1 orang. Makanya di asuransi itu tidak boleh kita berpikir, wah BPJS kita bayar terus tapi kita nggak pernah pakai. Naudzubillah min dzalik. Di asuransi adalah saya nggak akan pakai, ini hanya untuk pedoman, ini adalah hanya untuk pegangan. Itu aja. Anggap saja kita sodakoh untuk membantu orang yang membutuhkan, yang sedang sakit dan untuk berobat. Bagi saya seperti itu. Jadi minta tolong juga, kalau yang sudah merasa menggunakan BPJS dengan baik ya iurannya jangan lupa, karena banyak yang lain yang membutuhkan juga. Itu pertama. Bukan pertama lagi ya, yang udah keberapa nih. Terus yang selanjutnya adalah mohon untuk BPJS Kesehatan, tolong buatlah setara sama seperti asuransi lain. Misalnya saya pakai Swiss Life misalnya. Swiss Life, saya pakai asuransi Swiss Life. Setahu saya, ketika saya pakai asuransi Swiss Life itu, ketika kita berobat di rumah sakit,
rumah sakit silahkan mengeluarkan berapa biayanya, setelah itu baru diklaim ke asuransi. Jadi tidak ada, oh ini pakai asuransi, grade apa obatnya diturunkan. Saya setahu saya tidak seperti itu. Setahu saya ya, mohon maaf kalau salah. Setahu saya seperti itu. Jadi mau saya pakai umum atau pakai Swiss Life sama. Obatnya sama, ruangannya sama, tergantung kelasnya mau pakai kelas apa. Nah, harapan saya BPJS juga seperti itu. Harapan saya BPJS mudah-mudahan ya tambah maju ya, tambah maju, amin. Tambah istilahnya mensejahterakan masyarakat, kita yang iuran juga sejahtera. Tapi ya mohon disetarakan saja Pak Bu, saya mohon disetarakan saja. Jadi ketika kami akan menggunakan BPJS kami nggak ragu. Kalau sekarang kami ragu, lah sekarang saya mau masuk ke rumah sakit ndang pengen sembuh. Sekarang ngapunten nggih, jenengan sakit, jenengan dikasih pilihan bayar 2 juta sembuh atau gratis sembuhnya lama. Pasti bagaimanapun caranya jenengan akan cari uang supaya cepat sembuh dan bisa mendapatkan uang lagi. Kan seperti itu. Sama seperti saya juga begitu, saya dikasih pilihan gratis BPJS kelas 1 tapi obatnya beda, lebih bagus umum. Maka apa? Saya lebih baik keluar uang untuk bayar obat umum. Yang penting saya sembuh cepat, ya kan? Yang penting saya sembuh cepat. Ini alhamdulillah 2 hari saya sudah pulang, tinggal siap cari duit. Yang penting sehat, bisa cari duit daripada kelamaan di rumah sakit meskipun gratis. Nah, ini curhatan saya, matur nuwun. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menjelekan. Saya sudah ngalem BPJS juga, betapa bagusnya BPJS. Tapi pasti namanya instansi, pasti butuh saran dan kritik. Ini saran dan kritik saya, mudah-mudahan dari BPJS mendengarkan keluh kesah saya, kritik dan saran saya. Mudah-mudahan saran saya diterima dan bisa segera untuk disetarakan. Apapun alasannya, saya sudah sering mendapatkan informasi sama kok. Buktinya beda. Itu saja. Tidak perlu rumah sakit mana, mohon maaf. Yang penting itulah pengalaman saya. Tidak perlu menanyakan di rumah sakit mana, tidak perlu menanyakan orangnya siapa. Kan ada yang tadi saya bilang, ada yang suster yang bilang beda kasta, tidak perlu dikasih tahu rumah sakit mana. Ini sudah untuk pelajaran kita semua. Ini sudah pelajaran buat kita semua. Saya mengalami di depan mata telinga saya, dia bilang beda kasta. Itu pedih ya. Sempat nggak percaya, keluarga saya juga sempat nggak percaya, tapi itu yang saya alami. Oke, itu aja sedulur. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan bahagia selalu, dilimpahkan rezeki yang banyak melimpah untuk kita semua. Untuk yang menggunakan BPJS mudah-mudahan puas, dan kalau bisa iuran tetap, tidak perlu pakai, sehat. Tidak perlu pakai berarti artinya kita sehat ya, artinya kita harus sehat, bukan tidak perlu pakai tapi biaya umum, bukan. Artinya kita tidak perlu menggunakan BPJS tapi kita sehat selalu gitu. Jadi nggak perlu masuk rumah sakit, nggak perlu sakit, kita sehat selalu, kita tetap kerja dengan baik, kerja dengan giat, banyak duit, amin, barokah, amin. Itu aja, mohon maaf jika ada kesalahan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.